Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iwatu iman, terutama wabil khusus sahabat kabilah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kembali hadir tausiah Ramadan menjelang berbuka. Insya Allah pada kesempatan ini temanya adalah tentang adab saum. Adab makna yang sederhana adalah tata tertib. Semua ibadah yang Allah perintahkan untuk kita lakukan tidak lepas dari yang namanya adab, tata tertib agar ibadah itu baik dan benar kita lakukan. Nah, termasuk adalah ibadah saum. Ibadah saum pun ada adabnya. Apa itu adab saum? Yang pertama adalah tabyid. Tabyid itu artinya menetapkan diri bahwa kita akan saum besok hari. Di dalam hadis Ad-Darqutni, Rasulullah pernah menyatakan, mengingatkan kita semua tentang bagaimana harusnya kita bertabyid. Beliau menyatakan, malam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak tabyid, menetapkan diri untuk saum, maka tidak ada saum. Dan tabyid itu harus dilakukan, sabda Rasul, qabla tulu'il fajr, sebelum terbit fajar, artinya sebelum hadirnya waktu salat subuh. Nah, ini adab yang pertama yang harus kita lakukan, jadi harus tabyid dulu. Dan ini berlaku bagi saum yang wajib. Berbeda kalau kita saum sunat misalnya, itu tidak ditentukan wajib, karena di dalam hadis yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bahwa satu saat Rasulullah hadir ke rumah beliau, lalu bertanya, hal indakum sayun, apakah Anda memiliki makanan? Siti Aisyah menjawab, beliau tidak memiliki makanan gitu. Nah, maka kemudian Rasulullah mengatakan, idan ana shaimun, kalau begitu saya akan saum. Jadi tabyid itu hanya berlaku bagi saum yang wajib, saum yang sudah jelas dan sudah tentu kapan saum itu dilakukan. Nah, ini adab yang pertama, yaitu tabyid. Lalu yang kedua, ihwati iman, adab yang kedua adalah makan sahur. Ya, makan sahur bagi kita jangan sampai ditinggalkan dan jangan diambil sepele. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyatakan, tasyaharu fa inna fi sahuri barokah. Al-hadis. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan sekali-kali kita tinggalkan. Apalagi bagi kita, sahur itu insya Allah akan menunjang kuatnya fisik kita, karena kita membekali saat lapar di siang hari dengan makan terlebih dahulu. Maka insya Allah dengan makan sahur ini, fisik kita menjadi wasilah dengan sahur itu akan kuat. Nah, ini adab yang kedua, jadi makan sahur. Apalagi di sahur itu sebagai sabda Rasul tadi, tasyaharu inna ma fi syahuri barokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada barokah. Kemudian yang ketiga, ihwati iman, adab saum adalah imsak. Yang dimaksud imsak di sini adalah memulai ibadah saum. Dalam pemahaman umum di masyarakat kita, imsak itu adalah waktu 10 menit sebelum tibanya adzan subuh. Padahal yang maksud imsak itu adalah bukan itu, tapi imsak itu adalah kita memulai ibadah saum, yaitu dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini adab yang ketiga, yaitu memulai kita beribadah saum. Nah, makanya hendaklah kita perhatikan, saum itu dimulai dari sejak memulai adzan subuh atau ketika tibanya adzan subuh. Nah, ini yang disebut imsak. Lalu adab yang keempat, ihwati iman, adalah iftar, yaitu berbuka saum pada saat yaitu waktu maghrib. Jangan sekali-kali ditunda, harus bersegera ketika kita berbuka. Karena Rasul mengatakan, la yajalun nas bi khairin ajalahul fitro. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan bagi siapapun yang menyegerakan berbuka. Ini adab saum. Jadi jangan sampai adab yang keempat ini diabaikan oleh kita. Ketika hadirnya, tibanya adzan maghrib, atau ketika tiba waktunya berbuka itu pada waktu maghrib, hendaklah kita bersegera untuk berbuka. Jangan ditunda-tunda. Lalu yang terakhir, ihwati iman, yang tidak kalah pentingnya dalam saum itu adalah meninggalkan segala perkara yang bisa menghapus atau merusak, bahkan mengurangi nilai saum. Jangan sampai kita lakukan di bulan saum ini hal-hal yang bisa merusak saum kita. Bukan membatalkan saum, tapi merusak nilai-nilai saum. Oleh karena itu hendaklah kita perhatikan apa saja yang bisa merusak nilai saum, kita tinggalkan agar ibadah saum kita ini menjadi tertib sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Demikian untuk hari ini tentang adab saum. Mudah-mudahan 5 adab saum ini mampu kita lakukan. Yang pertama adalah tabyid, yang kedua adalah makan sahur, yang ketiga adalah imsak, yang keempat adalah iftar, berbuka, menyegerakan diri berbuka, yang terakhir adalah meninggalkan perkara-perkara yang bisa merusak nilai saum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kesabaran, kekuatan bagi kita sehingga kita mampu
menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan adab yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.